Selamat sore, selamat datang kakak-kakak peserta PKG PJOK kelas 5 Ngada. Selamat sore kakak. Gimana sejauh ini kakak-kakak punya persiapan dengan limit waktu yang begitu lama, 2 jam lebih kita menunggu kehadiran kakak-kakak yang lain, dan sampai dengan saat ini kita semua yang hadir ini ya baru 9 orang. Tapi tidak apa-apa, kita laksanakan kegiatan kita di tatap maya ketiga ini kakak-kakak, yaitu pada modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Untuk mengawali kegiatan kita pada ruang virtual ini, kita mohon sekali lagi berkat Tuhan agar dalam pelaksanaan kegiatan kita di tatap maya ketiga ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu saya minta salah satu dari kakak-kakak untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan present untuk boleh memimpin kita dalam doa. Ayo kakak-kakak, siapa yang mau memimpin kita dalam doa untuk mengawali kegiatan kita? Gimana angkat doa? Oke, silakan kakak Firman boleh memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat kepada kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Hari ini kami semua di kelas 5 di KNT akan melakukan tatap maya yang ketiga. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua sehingga kami boleh menerima materi yang dipaparkan oleh fasilitator kami dan akan berguna bagi anak-anak kami. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak Firman yang telah mengantar kita dengan doa untuk mengawali kegiatan kita pada tatap maya ketiga pada modul 2.1 yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ulangi, kakak hebat semua. Salam PJOK. Jaya, 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 jaya. Baik, terima kasih kakak sekalian. Walaupun ya, sekali lagi saya sampaikan kita terus bertahan pada kesempatan ini. Jadi itu saya berharap bahwa kakak-kakak yang sampai dengan saat ini terus hadir mengikuti kegiatan ini, saya terus mengharapkan bahwa kita semua terus semangat
apapun situasinya, apapun keadaannya, kita harus terus bangkit dan bergerak. Ya, seperti biasa, kakak-kakak, sebelum mengawali juga, ini kesepakatan bersama yang akan kita bangun pada kesempatan ini. Yang pertama itu, kakak-kakak dimohon untuk boleh menyalakan kamera. Ini situasi, kalaupun memang kakak-kakak terkendala dengan jaringan, boleh mematikan kamera, tapi ketika dalam sesi, kakak-kakak tetap ya dipantau untuk boleh aktif mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, mematikan mikrofon apabila kalau kakak-kakak tidak sedang berbicara. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Jadi ini memang sampai dengan saat ini kita belum bisa memastikan kakak semua apakah 15 orang di kelas 5 PKG PJOK ngada ini hadir seutuhnya atau tidak. Kemudian yang berikut, menghargai waktu bersama, saya berpikir bahwa ini nanti akan kita sepakati lebih ini ya, berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghargai waktu. Kemudian yang berikut, memaksimalkan fitur chat. Kakak-kakak, sekali lagi saya sampaikan, ketika kakak-kakak mungkin ya tidak sedang berbicara atau mungkin belum diberikan untuk berbicara, silakan nanti kakak-kakak boleh mengelaborasi itu melalui fitur chat. Jadi kita maksimalkan fitur chat yang ada, sehingga apapun diskusi kita, apapun hal-hal yang kita bicarakan, kita kolaborasi bersama di ruang virtual ini boleh terpantau atau terekam dengan baik. Kemudian yang berikut, kakak-kakak ya, sebelum bicara, nanti kakak-kakak ya mohon untuk klik raise hand untuk sebelum bertanya. Kemudian yang berikut, gangguan teknis adalah hal wajar, dan saya memahami betul kakak-kakak kita di kelas 5 PKG PJOK ini ya, hampir semua ya terkendala jaringan. Tapi saya terus berharap bahwa kakak-kakak harus selalu optimis dan bisa mengkondisikan tempat dimanapun kakak-kakak berada, sehingga bisa mengikuti kegiatan tatap maya. Nah ini kakak-kakak kemana? Jadi kemana kita akan menuju kakak-kakak? Artinya bahwa kalau saya boleh mengelaborasi, apabila saat ini kita sedang berada di dalam sebuah kendaraan, maka kendaraan itu sedang menghantar kita pada salah satu tempat yang menjadi tujuan. Sehingga terima kasih kakak-kakak saat ini masih bertahan di sini, itu karena memang kakak-kakak punya komitmen untuk kita bersama-sama belajar. Bagaimanakah kita bisa membuat pembelajaran di sekolah, dalam pembelajaran PJOK yang selalu berpihak ataupun yang selalu berpusat kepada peserta didik. Jadi tujuan luas ya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan bahwa kakak diharapkan memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau yang disebut dengan asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian umum pada modul ini yaitu bagaimana bahwa kakak-kakak mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul ini bahwa di mana nanti kakak-kakak dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikut, kakak-kakak nanti dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi ini ya menjadi tujuan akhir dari sesi kita nanti hari ini, kakak-kakak, bahwa kakak-kakak bisa memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan
asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Yang berikut kakak, ini agenda kita hari ini. Dari kita pada kegiatan ini kita 2 JP pertemuan atau 2 jam pertemuan, 90 menit, 5 menit ya kita sudah awali, lalu kemudian yang berikut 10 menit kita akan bersama-sama berkolaborasi apa itu asset based thinking atau berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian yang berikut 60 menit kakak kita akan masuk pada ruang diskusi. Kita akan mengidentifikasi situasi 3 dan 4 dan 5 ya. Kemudian di situasi 3 di situ kakak nanti kita akan membahas pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian di situasi 4 itu kakak nanti akan menerapkan pendekatan aset based thinking. Kemudian di situasi 5 nanti kakak akan diarahkan untuk bagaimana melihat atau membuat pemetaan pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian yang berikut 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak. Jadi nanti kita di sesi akhir itu kita akan berkolaborasi bersama kakak untuk bagaimana memecah aset-aset apa sajakah yang ada di sekolah kakak yang bisa dioptimalkan terkhusus dalam pembelajaran PJOK. Jadi itu kakak agenda kita hari ini. Nah ini agenda detailnya ya, 5 menit, 10 menit ya kesan terhadap asset based thinking, kemudian 10 menit studi kasus 3, 10 menit lagi mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking, kemudian 10 menit studi kasus 4, di mana kakak akan ya, mengidentifikasi bagaimana strategi memanfaatkan aset di dalam konteks pembelajaran PJOK, dan kemudian di studi kasus 5, nanti kakak di situ akan tahu di manakah posisi kakak sebagai guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki di sekolah kakak. 5 menit akhir penutup. Jadi itu agenda detail kita kakak. Jadi kita semua diharapkan untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini kakak. Di tatap maya ketiga ini yang berkaitan dengan pemanfaatan aset. Sebelum kita masuk pada hal ini, kakak mungkin di sini ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh, Mahatma Gandhi. Jadi beliau mengatakan bahwa kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, dan bagaimana bahwa kekuatan itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Terima kasih kakak sudah bertahan. Yang berikut kakak saya meminta kepada kakak sekalian berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini kakak. Apa pandangan kakak sekalian terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan kakak manfaatkan fitur chat untuk boleh memberikan jawaban di fitur chat. Silakan kakak. Percaya dengan kemampuan diri. Yang lain, silakan kakak boleh memanfaatkan fitur chat yang ada untuk boleh menjawab terkait pertanyaan pemantik.
menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendorong inovasi. Baik, terima kasih kakak-kakak yang telah melakukan elaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik di kolom chat. Di sini ada beberapa yang menurut saya juga sangat menarik. Mungkin saya minta feedbacknya dari kakak-kakak. Pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus terhadap pembelajaran. Mungkin silakan Kak Paji untuk sedikit mengelaborasi berkaitan dengan jawaban dari Kak Paji bahwa pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus terhadap pembelajaran. Silakan Kak Paji. Oke, Kak Iman. Silakan Kak Iman. Mungkin sedikit mengelaborasi berkaitan dengan jawaban dari Kak Iman agar peserta didik memusatkan perhatian pada proses belajar. Yang seperti apa tuh Kak? Memusatkan perhatian pada proses belajar. Silakan Kak Iman. Maksudnya bahwa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, apa yang kita ajarkan kepada peserta didik agar mereka selalu memusatkan perhatian di saat kita mengajar. Dan dengan cara seperti apa tuh Kak Iman? Memusatkan perhatian pada proses belajar. Lalu kemudian kita mengaitkan dengan asset based thinking. Silakan Kak Iman. Oke, sambil ya suara Kakak Iman ya kurang begitu jelas. Ya. Mungkin dari Kakak David dulu. Silakan Kakak David. Mungkin sedikit mengelaborasi lagi berkaitan dengan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendorong inovasi. Mungkin seperti apa tuh, Kakak David? Boleh berbagi praktik baiknya. Jadi baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab apa yang saya maksudkan tadi. Jadi mohon maaf kakak, saya belum bisa mengaktifkan kamera karena memang jaringan belum bisa mendukung. Siap kakak. Silakan kakak. Di on-kan dulu kamera, mic-nya kakak. Oke, silakan kakak. Menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendorong inovasi dalam artian bahwa kita sebagai guru bahwa suasana yang harmonis itu perlu kita ciptakan di dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sehingga itu bisa menarik minat dan bakat siswa berpartisipasi di dalam kegiatan yang dimaksudkan. Terus yang berikutnya mendorong inovasi. Memang kita tertantang bahwa sebagai guru olahraga dengan minimnya fasilitas yang ada di dalam lembaga pendidikan kita, sebagai guru kita harus banyak berinovasi, memodifikasi dengan media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Itu yang bisa saya paparkan, kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Kakak David. Bahwa di dalam mengelola pembelajaran ya, lalu kemudian kita kaitkan dengan asset based thinking. Bahwa di sana Kakak David menciptakan ya suasana yang lebih harmonis, kemudian mendorong inovasi. Jadi itulah kakak-kakak bahwa bagaimana kita sebagai guru PCOK mau menciptakan situasi pembelajaran agar siswa itu ya dia merasa senang, dia menikmati gerakan yang ada. Maka bagaimana supaya kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana kita bisa menciptakan suasana agar terjalin hubungan yang baik antara kita dan siswa, seperti itu ya kakak. Kemudian mendorong inovasi, mengaitkan dengan aset yang ada di sekolah, maka pada prinsipnya bahwa kita bisa melihat kembali aset-aset apa saja yang bisa kita optimalkan. Jadi itu nanti akan kita belajar. Baik, terima kasih Kakak David yang sudah mengelaborasi ya berkaitan dengan pertanyaan pemantik, apa pandangan kita terhadap
pendekatan asset based thinking. Ya, kakak mungkin saya minta lagi ya untuk boleh memberikan respon ya di kolom chat berkaitan dengan ini kakak. Pengertian dari asset based thinking. Kemudian yang kedua, keistimewaan asset based thinking itu seperti apa? Jadi hal ini ya kakak mungkin sudah mempelajari ya secara mandiri di LMS. Pembelajaran ya asinkron yang kakak sudah pelajari sebelumnya. Silakan kakak kembali boleh memanfaatkan fitur chat untuk boleh menjawab ini. Silakan kakak yang mau memberikan elaborasi. Silakan boleh dijawab di kolom chat. Tapi kalaupun ada kakak yang mau mengelaborasi, oke, kakak Loli. Silakan kakak Loli. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya coba mengelaborasi pengertian dari asset based thinking. Ya. Ya, Pak, asset based thinking Pendekatan ini berbasis kekuatan. Ya. ya, pendekatan berbasis kekuatan. Ini merupakan suatu konsep bagaimana kita mampu untuk mengidentifikasi dan mengenali hal-hal yang positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pikiran. Ya, maksudnya begini, kita mungkin bisa mengenali diri, potensi kita, potensi kekuatan yang ada, sehingga mendukung pembelajaran kita sebagai guru PJOK ataupun maupun kegiatan-kegiatan lain. Ya, kita harus mampu mengenali potensi yang ada dalam diri. Itu saja kakak yang bisa saya elaborasi, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak Loli yang telah mengelaborasi apa itu asset based thinking. Ya. Bahwa asset based thinking ini adalah cara praktis untuk bagaimana kita bisa menemukan atau mengenali ya, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita juga, kakak. Nah, ini kalau kita bicara tentang 7 aset, maka pernyataan dari kakak Loli ini ya mengarah pada aset yang paling pertama, kakak, yang berkaitan dengan aset sumber daya manusianya. Jadi itu kakak, terima kasih Kak Loli. Bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita untuk mendukung sehingga terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Nah, di sini kakak bahwa kita belajar bersama. Saya mungkin pada kesempatan ini juga mau belajar dari pengalaman kakak. Mari kita saling berkolaborasi, ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Loli. Bapak kita melihat potensi. Ini lebih merujuk pada konsep yang pertama di dalam asset based thinking, yaitu yang pertama itu adalah aset manusia atau aset sumber daya. Terima kasih. Jadi saya mau memberikan gambaran seperti ini kakak, bahwa pembelajaran ini ya, atau kegiatan pengembangan kompetensi guru ini, itu ada 2 kegiatan kakak yang harus kakak ikuti dan laksanakan. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang namanya asinkronus, ya, pembelajaran mandiri yang kakak lakukan secara mandiri di LMS. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran sinkronus atau pembelajaran tatap maya. Nah ini ya kakak capaian pembelajaran ya yang harus ya kita laksanakan, harus kita tuntaskan. Bahwa bagaimana harapan dari kegiatan ini atau kegiatan PKG ini, kakak diharapkan untuk bagaimana supaya membuat situasi peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan, baik itu di luar ruangan maupun di lingkungan alam, di lapangan, di kelas, di tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas jasmani. Dan kemudian di situ kakak akan bisa melihat, oh ternyata sumber daya yang kami atau yang kita bisa optimalkan adalah ini. Untuk bagaimana supaya meningkatkan partisipasi siswa. Sehingga tidak lagi kita melihat bahwa di sekolah
Oh, kami kami sampai saat ini ya mengalami kekurangan fasilitas. Tapi melalui pembelajaran asset based thinking ini KKK, jadi kita bisa memanfaatkan semua riset yang ada di sekolah. Baik itu aset manusia, kepala sekolahnya, rekan sejawat, pegawai, dan lain sebagainya. Peserta didik kita yang ada di sekolah, kita optimalkan. Nah, ini KKK untuk lebih mempertajam pemahaman kita terhadap asset based thinking ini. Maka di sini KKK saya akan mengajak KKK semua untuk kita masuk di dalam kelompok. Lalu kemudian di sana nanti KKK akan membahas ya berkaitan dengan studi kasus ini. Bisa menggali jawaban dari KKK berkaitan dengan asset based thinking. Apakah KKK sudah membaca situasi 1 dan 2? Silakan KKK berikan responnya. Baik, KKK ya, kita akan masuk pada kegiatan ya yang akan kita lakukan di masing-masing kelas. Kita di sini ada 9 ya, ada 9 peserta yang sementara ya bergabung di ruang virtual ini. Jadi yang pertama di sini adalah KKK ya akan dibagi dalam 3 kelompok, yang masing-masing kelompok nanti terdiri atas 3 orang. Kemudian di sana nanti KKK akan mengelaborasi ya berkaitan dengan studi kasus 3, 4, dan 5. Dan juga menjawab pertanyaan pemantik. Ketika KKK ya menganalisis studi kasus yang ada, ya, baik itu dari studi kasus 3, kemudian studi kasus 4, dan studi kasus 5, kemudian KKK di situ boleh memanfaatkan ya media tayang ya seperti PPT ya, PowerPoint ataupun mungkin Canva, dan KKK bersama-sama mengidentifikasi ya, berkaitan dengan aset yang sesuai dalam studi kasus yang ada. Sampai di sini mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan, kakak sekalian. Langkah yang kedua, setelah nanti ya kakak masuk di dalam kelompok atau ruang kelas masing-masing, nanti kakak akan melakukan pembahasan di situ di masing-masing kelompok, kemudian mencatat, ya, menulis ataupun menganalisis, dan juga bisa memberikan jawaban, ya, jawaban berdasarkan diskusi kakak yang kakak bangun di masing-masing kelas. Di situ ya diminta kakak untuk semua berpartisipasi secara aktif ya kakak. Kenapa memang itu sangat penting ya? Karena nanti ada sesi terakhir ya yang akan kita lewati, yaitu sesi presentasi kakak. Setengah mati mau kerja kakak, soalnya pakai HP ini kakak. Aduh, kakak Emmanuel. Ini kita, oke. Nah tadi mau baca itu ini, saya mau baca materi itu setengah mati dan tidak terlalu jelas kakak. Berarti sama materi ini sama sih. Oke, di main room. Kakak Rumi, silakan dengan kakak Eman. Kita bagi hanya dua peserta karena memang di masing-masing room kita bagi dia ada tiga yang tidak bergabung kakak. Silakan kakak Eman, kakak Rumi membahas ya berdua, berdiskusi berkaitan dengan pemetaan aset-aset yang ada tadi. Kalau kakak berdua membaca itu ya, membaca studi kasus yang ada. Contohnya di studi di situ kakak tinggal lihat
Kira-kira yang menjadi kekurangan di sana. Apa saja yang bisa dioptimalkan. Kakak muatkan itu di dalam jawabannya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya masih buka dia punya gambaran pasif itu, nanti kami baru ada kesulitan baru hubungi Kakak Presiden. Oke, silakan. Kalau Kakak Romi, share screen saja. Ya. Kakak Romi share screen saja. Di room ini kakak bisa gunakan untuk bisa melakukan share screen. Dan kemudian kakak Eman dan Kakak Romi membahas di dalam itu. Oh iya. Mohon perhatikan kakak, waktu tersisa 17 menit. Silakan. Jadi pertanyaan mana? Kakak suruh tadi. Bagaimana? Iya kak. Ini sudah buka di kasus 3. Iya kakak, maksudnya pertanyaannya bagaimana kakak bisa baca ulang, soalnya kita kedengaran suaranya itu kakak. Sudah buka. Buka pakai sapunya ini email tuh, bisa tuh. Ada di situ. Udah agak berat. Kak Eman, Kak Romi bagaimana? Sejauh ini sudah bisa masuk? Aduh, belum kakak. Belum kah? Ya kakak. Itu kan yang lebih penting pendekatan berbasis kekurangan karena dia lebih kebutuhan dan kekurangan apa yang kurang. Ini kakak. Sebetulnya di studi kasus 3 ini. Berarti kasus sendiri menganalisis gerak menganalisis dalam gerak hidup sehat jadi berproporsional. Nah, kita tersebut. Jadi ini ya. Satu untuk tujuan pembelajaran asmi aktivitas kegiatan dari pembelajaran agar selalu mencapai ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Maksudnya selesai. Apabila gerak masuk pesimis gagasannya tidak jelas. Respon dapat frustasi dan pimpinan perkumpulan belum dia tidak bisa berbuat apapun karena dia sendiri tidak gambar ya. Gambar peserta didik sekolah. Bisa di sini kakak? Kak Romi dengan Kak Eman sudah sampai di sini. Bisa kakak. Halo kakak hebat semuanya. Sudah kembali ke main room? Kakak semua sudah kembali? Keadaan kosong. Apakah semua sudah kembali ke main room? Sudah. Masih ada yang belum?
Oke. Semua sudah kembali ya. Baik, kakak. Bagaimana nih pembahasan tadi di masing-masing kelompok? Silakan. Apakah masih dalam kesulitan untuk menganalisis berkaitan dengan studi kasus 3, 4, dan 5? Halo? Apakah masih mengalami kesulitan kakak? Dalam waktu kita 30 menit. Kak, ini ada sementara kerja, ada sementara diskusi. Oke, silakan. Di kelompok. Waktu sudah selesai. Sekarang Oh iya. kita sekarang sudah di room utama. Oke, siap kakak. Oke. Oke, kakak sekalian, kita langsung saja pada sesi presentasi ya dari masing-masing kelompok. Artinya walaupun tidak dipaparkan ya, tapi setidaknya dari masing-masing kelompok tadi boleh menyampaikan ya secara lisan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sampai di sini bisa kakak-kakak semua? Bisa. Oke, ya. Iya, Kak Wende silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Kak Wende. Di kelompok satu di Menlu. Caranya bagaimana? Oh ya, kakak. Oke, baik. Caranya bagaimana, kakak? Saya tinggal langsung memandu saja dari sini ya. Kita sama-sama coba kita kembali ya melihat di studi kasus. Ya. Studi kasus. Ya. Oke. Dari studi kasus 3 ini ya. Ini saya minta dulu dari kelompok 1. Ya, dari ruang 1 yang terdiri di atas Kak Romi, Kak Eman dengan Kak Wende ya. Berdasarkan studi kasus yang ada di mana Pak Gerak ya, Pak Gerak sudah membangun komunikasi nih dan memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbaik untuk menjaga keselamatan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Untuk merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan studi kasus yang ada di atas, ya, pertanyaannya adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru atau yang digunakan oleh Pak Gerak dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak bertiga kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Sampai di sini bagaimana? Bisa paham? Kak Romi, Kakak Eman, dan Kakak Wende? Bisa, Halo? kakak. Ya, silakan boleh mengelaborasi mewakili dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 untuk
menyampaikan berkaitan dengan studi kasus yang ada. Sambil menunggu teman-teman atau kakak-kakak dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya, kelompok 2 atau di room 2, itu tadi terdiri dari Kak David ya, Kak Firman tadi di room 2 ya. Jadi Kak Firman, Kak David dengan berdua ya tadi ya. Halo Kak Firman dan Kak David yang di studi kasus 3. Oke, silakan. Juga pertanyaan pemantik yang sama ya seperti saya berikan tadi ke kelompok 1. Yang ini kakak. Di pertanyaan pemantik ini. Bisa kakak? Silakan langsung dijawab saja. Atau mungkin kelompok 3, Kak Loli, Kak Leo, dengan Kak Paji tadi ya. Ini sudah selesai? Oke, untuk situasi yang keberapa, Kakak? Situasi 3 saja, silakan. Oh ya, kami di situasi 3 nih. Silakan. Oke. Bisa minta ini Azi siapa? Leo Mite kah? Ya, Ya. itu saya pakai akun teman punya Morlito Saudara Heng itu. Oh ya, oke. Nah, jadi baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 tadi mencoba mengidentifikasi kasus 3, yaitu aset yang belum digunakan secara maksimal itu pada aset sumber daya manusia, lingkungan, dan sosial. Ya, kenapa kami mengambil ketiga aset ini? Karena kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi untuk mendukung pembelajaran itu kurang berjalan dengan baik. Itu yang bisa kami paparkan, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Leo tadi. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kakak Loli, mungkin bisa ditambahkan oleh Kakak Leo dan Kakak Paji. Mungkin bisa diidentifikasi lagi secara pasti apa saja atau aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut berkaitan dengan studi kasus 3 tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan studi kasus 3 itu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tuh, identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut, yaitu pendekatan berbasis pada kekurangan atau hambatan atau masalah. Dan yang kedua, identifikasi aset yang dimiliki dalam situasi tersebut, itu ada 3. Yang pertama itu ada manusia, lingkungan alam, dengan sosial. Dan strategis yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut itu pendekatan mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin dari saya hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Leo yang telah mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ya. Luar biasa ya, dari kelompok 3, walaupun tidak dipresentasikan, dipaparkan, tapi paling tidak mereka
sejauh ini bisa memahami dan boleh mengidentifikasi berkaitan dengan studi kasus yang ketiga tadi. Ya, studi kasus tiga tadi itu yang menggambarkan tentang ya, tadi ya. Jadi berangkat dari pengalaman yang dialami oleh Pak Gerak, maka di situ ada beberapa aset yang belum dioptimalkan secara baik. Baik itu dari aset manusianya, kemudian aset sosialnya, karena memang aset sosial di situ belum nampak di sana. Bagaimana kan pihak sekolah membangun komunikasi dengan pihak perkebunan kopi. Seperti itu ya kakak-kakak. Bisa paham sampai di sini. Bisa. Kemudian Bisa. kaitan dengan aset modal. Ya memang sekolah mengalami ya keterbatasan modal untuk bagaimana mengakses lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu untuk bisa dijadikan contohnya ya menjadi lapangan ya untuk digunakan di dalam pembelajaran PJOK. Itulah yang aset-aset yang mungkin belum dioptimalkan secara baik. Lantas bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu? Artinya ketika kita di sekolah tidak memiliki lapangan yang mumpuni untuk anak, contohnya lapangan sepak bola, maka pada titik ini tidak bisa kita menyerah begitu bahwa pembelajaran permainan sepak bola atau mungkin pembelajaran permainan bola voli tidak bisa kita laksanakan karena memang kita tidak memiliki lapangan. Nah, mindset inilah yang kemudian kita harus sedikit demi sedikit mulai merubah. Bahwa kita jangan hanya melihat dari sisi kekurangannya. Tapi mencoba bagaimana kita melihat dari sisi kekuatannya. Ya. Kita memiliki kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa membangun komunikasi dengan komite sekolah dan lain sebagainya. Contohnya, ya mencari lapangan yang mungkin lebih dekat dengan sekolah untuk bisa dimanfaatkan ruang kosong yang tentunya bahwa tidak bisa untuk menjadi milik sekolah, tapi pada situasi tertentu bisa digunakan untuk pembelajaran PJOK. Jadi itu kakak-kakak kira-kira bagaimana kita mengoptimalkan aset. Dari sisi lain lagi bahwa contohnya kita mengangkat tentang bagaimana Pak Gerak ya mengalami kecewa yang begitu luar biasa ketika kepala sekolahnya belum melakukan kerjasama dengan pihak perkebunan dalam MOU contohnya. Ya. Maka dilihat dari aspek sumber daya, maka pada prinsipnya bahwa kita bisa melihat bahwa kepala sekolah memang atau dari aspek sosialnya kepala sekolah belum bisa mampu bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan pihak perkebunan untuk mengizinkan salah satu area di dalam perkebunan itu untuk dijadikan sebagai lapangan. Begitu kakak. Ya. Tapi di sini mungkin ada yang mau mengelaborasi terkait dengan hal ini. Silakan kakak, mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan kakak. Pas kakak. Oke, baik. Terima kasih. Saya berharap begini kakak ya. Ruang ini kita belum mengoptimalkan secara baik. Ya, karena memang kita sebelum masuk ke ruang Zoom meeting ini, setidaknya kita memiliki sebuah pemahaman tentang literasi berkaitan dengan modul yang sedang kita pelajari. Artinya bahwa sebelum masuk ke ruang atau sebelum masuk ke pembelajaran sinkronus atau tatap maya bersama saya atau bersama Fasil, maka sebelumnya kakak harus sudah mulai mengerjakan atau sudah belajar melalui pembelajaran asinkronus atau pembelajaran mandiri. Jangan sampai kita hanya klik lewat-lewat saja kakak. Klik selanjutnya dan terus selanjutnya. Seperti itu. Sehingga ketika masuk dalam pembahasan seperti ini, kita sedang kita masih dalam kebingungan untuk membedah materi yang ada.
Dan saya berharap bahwa kakak-kakak ya mengoptimalkan waktu untuk bagaimana supaya bisa sering-sering membuka LMS. Sering-sering membuka LMS. Oke, saya akhiri dulu untuk sesi ini. Kita lanjut pada slide berikutnya. Siap. Nah, ini kakak-kakak, mungkin saya bisa minta lagi salah satu ya, kakak-kakak, untuk boleh mengelaborasi. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Silakan kakak-kakak, saya butuh satu saja untuk boleh mengelaborasi. Halo? Oke. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking? Silakan kakak-kakak. Ayo silakan kakak-kakak. Saya butuh satu untuk boleh mengelaborasi. Mengapa guru PJOK Halo. Oke, silakan Kak Loli. Mungkin ya Kak Loli bisa mengelaborasi mengapa kita guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking atau pendekatan berbasis aset. Silakan Kak Loli. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, sesuai pertanyaan tadi, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Karena sebagai guru, kita tentunya perlu melihat potensi yang ada dalam diri maupun lingkungan sekitar. Sehingga kita fokus pada aset dan kekuatan yang ada. Dan kita bisa merancang sebuah rencana pembelajaran yang bisa berdampak lebih baik lagi kepada anak didik kita. Itu saja yang mungkin bisa saya elaborasi, saya kembalikan kakak. Baik, terima kasih Kak Loli. Mungkin ada kakak yang lain bisa menanggapi? Silakan kakak. Oke, untuk sementara baik. Terima kasih Kak Loli ya. Bahwa itulah penting sekali ya, kakak sekalian, kita mempelajari ya asset based thinking, kakak, atau pendekatan berbasis aset ya. Saya menggambarkan salah satu contoh kakak. Ketika dalam pembelajaran sepak bola contohnya. Kemudian di sekolah kita tidak memiliki bola. Lantas apa yang mau kita lakukan, kakak? Ketika kita melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian dengan bendahara contohnya. Oh, kita sekarang mengalami defisit ya, keuangan atau keuangannya belum ada, atau dana bosnya belum cair. Padahal pembelajaran ini harus kita laksanakan pada semester itu. Kemudian ternyata di sana kita tidak memiliki bola. Pertanyaannya adalah, apakah kakak melewati materi permainan sepak bola tersebut? Apakah kakak punya pemikiran untuk bagaimana supaya bahwa pembelajaran permainan sepak bola itu tetap dilaksanakan, walaupun tidak menggunakan bola yang sesungguhnya? Seperti itu kakak ya? Bisa? Sampai di sini mungkin bisa? Bisa kakak. Terus kemudian yang lain, kita di sekolah juga mungkin tidak memiliki kun, ya, contohnya. Kita mau membuat lintasan lari, contohnya dalam lari 100 meter, atau mungkin lari 200 meter atau 400 meter, kemudian kita tidak memiliki kun untuk memberikan tanda-tanda. Bagaimana kita sebagai guru olahraga atau guru PJOK
Dituntut untuk kita melakukan ya kreativitas kita sebagai guru. Ya tidak harus adanya kun ya. Ada di situ. Ya kita bisa memodifikasi pembelajaran itu atau memodifikasi alat tersebut. Mungkin salah satu contohnya ya dengan menggunakan tempurung kelapa dan lain sebagainya. Atau mungkin bola tadi yang tidak ada. Kita tidak bisa ya harus menunggu bola itu harus sudah ada. Dan bagaimana kita bisa memodifikasi bola itu terbuat dari bola plastik. Dari plastik atau mungkin dari kotoran sampah ya, plastik-plastik atau kertas-kertas yang ada di sekolah kemudian kita buat ya. Dan itu dijadikan sebagai bola. Yang intinya bahwa anak bisa mempelajari materi permainan sepak bola, bukan kena lihat, kena ada bolanya, kakak. Seperti itu. Jadi baik, terima kasih ya. Saya mungkin ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Loli tadi. Terima kasih kakak sekalian. Kita lanjut. Nah ini kakak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, atau kakak-kakak semua akan terbiasa nih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta. Nah, di sini kakak-kakak, ya kita harus bisa mulai berpikir ya. Kalau di dalam guru penggerak itu ya ada mewujudkan ya visi mencapai tujuan atau prakarsa perubahan. Maka kita, paradigma kita sebagai guru PJOK mulai bergeser kakak. Dari ya pendekatan berbasis masalah menuju pendekatan berbasis kekuatan. Kenapa? Kalau ketika kita selalu ya diawali dengan kata masalah, kami di sekolah ini tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan efektif karena memang kami kekurangan peralatan. Kita cuma bisa mencari dan mengatasi masalah, yaitu mendorong kepala sekolah ataupun bendahara untuk segera membelanjakan alat-alat tersebut yang kita mau gunakan pada saat terus pembelajaran. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan kakak, aset based thinking tadi, maka kita bisa melihat potensi atau alat atau mungkin alat-alat yang bisa kita gunakan, yang itu kita bisa memodifikasi alat-alat itu untuk dijadikan media di dalam pembelajaran. Seperti itu kakak. Yang berikut, oke, di mana? Di manakah posisi kakak hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset? Kita mulai ya, diminta untuk bagaimana supaya kita bisa membuka diri kakak. Oke, kita lewati saja. Nah ini kakak. Bagaimana hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset? Mari kita diskusikan berdasarkan tugas asinkron, tugas mandiri. Jadi saya berharap kakak di dalam forum diskusi, ya kakak harus terlibat aktif. Ketika ada kakak-kakak yang lebih dulu ya menyampaikan pendapatnya atau elaborasi di dalam forum diskusi, mestinya kakak yang lain bisa menanggapi. Seperti itu. Makanya saya bilang ketika membuka LMS itu jangan sampai hanya klik selanjutnya dan terus selanjutnya. Tapi bagaimana kakak harus mempelajari secara baik.
Ini ya, kakak di mana tadi ya? Di mana tadi artinya bahwa posisi kita selama ini, apakah kita masih menggunakan pendekatan berbasis kurangan? Apakah kita sudah mulai, paradigma kita mulai bergeser bahwa tidak, kita mulai ya merubah mindset kita untuk bagaimana supaya kita melihat dengan aset-aset yang ada di sekolah itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa optimalkan di dalam pembelajaran. Contoh satu hal lagi mungkin yang bisa saya elaborasi di sini ke kakak. Ketika kita tidak memiliki tiang gawang, ya, apakah kita harus menuntut kepala sekolah, menuntut bendahara untuk segera membelanjakan gawang yang sudah jadi? Apakah kita tidak bisa optimalkan melalui gawang buatan atau aset yang ada di lingkungan sekitar kita, bambu atau apa lain sebagainya? Seperti itu kakak. Itu sederhana ya. Kemudian ketika dalam pembelajaran ya, contohnya di mata pelajaran senam, ya, senam lantai atau senam apalah begitu, senam irama. Mungkin kakak David mungkin lebih paham tentang senam irama di sini. Nah, itu mungkin kakak Loli ya, ketika dalam gerakan senam lantai sikap kayang, karena kakak Loli mengajar di SMA ya. Dengan perkembangan ya tubuh atau ya, fisik anak-anak SMA, terutama yang nona-nona nih, ketika melakukan sikap kayang, Kak Loli di situ merasa tidak nyaman. Benar tidak Kak Loli? Ya, kita bisa memanfaatkan ya aset kekuatan yang ada di sekolah. Siapa tahu kalau ada guru PJOK yang perempuan. Tapi kalau tidak ada guru PJOK, ya kita bisa meminta tutor sebaya sejawat untuk bisa mendampingi kakak Loli. Ya silakan, mungkin kakak bisa bantu saya ketika siswa dalam materi senam lantai, sikap kayang, mungkin kakak bisa membantu mendampingi mereka. Terus pembelajarannya tetap jalan kan begitu kakak? Atau kita tiadakan? Tetap berjalan. Oke, seperti itu kakak. Terus kemudian kita lanjut. Ini ya kakak, mari kita merefleksikan bersama tadi mana posisi kita. Ya, seperti itu kakak. Terus yang berikut, apa saja aset yang dimiliki kakak di satuan pendidikan kakak semua yang mendukung kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Maka ini kakak silakan mengerjakan itu di Jambu. Saya beri waktu 1 menit ya kakak untuk boleh mengerjakan itu di Jambu. Silakan kakak. Akses melalui link yang sudah saya bagikan tadi. Halo Kakak Fasil. Kalau di Padlet Mau ke print apa? Saya? Ya. Sama print orang, contoh orang punya jurnal. Mau buat? Kamu pulang sudah sore begini? Sore tinggal kasih.
Manusia orang masih jauh bikin. Boleh mengerti orang buat begini sih. Soalnya dengan Silakan kakak-kakak. Apakah semua sudah mengakses Jamboard? Semua sudah? Ada sementara kakak ini ada sementara masuk IWA. Sementara kerja. Sementara. Iya ya. Tapi belum bergerak ini. Ayo kakak, silakan lebih cepat. Waktu kita terus berjalan. Kak Eman sudah masuk ke link Jamboard. Belum kakak, harus cari jaringan yang muncul tuh. Silakan kakak boleh menjawab lebih aset-aset apa saja yang ada di sekolah kakak yang bisa mendukung pembelajaran. Artinya bukan hanya langan ya kakak. Apakah ada masuk di situ ada aset manusianya kakak sendiri? Bagi saya adalah seorang guru PJOK yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mengelola pembelajaran sesuai dengan disiplin atau bidang ilmu yang saya pelajari. Kan kita semua di sini sarjana ya kakak. Kan begitu maksud saya. Bagaimana kita mengelola pembelajaran biar efektif. Karena itu dikaitkan dengan aset manusianya. Artinya jangan cuman kalau ketika Bapak di sekolah tidak punya lapangan lalu kemudian apa yang mau kita gunakan? Oke, itu dulu ya, kita nanti baru kakak ya lanjut kerjanya ya. Oke, terima kasih Kak Luli. Kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, lapangan, bola, matras, akses internet. Kak David, ya, terima kasih. Aset yang ada cukup mendukung dalam proses KBM, namun situasi topografi yang tidak mendukung sehingga dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, ini Kak David, kalau kita menggunakan aset bagaimana sumber daya alam, maka akan masuk Kak David di sana ya. Sungai, ya, kali itu bisa dijadikan sebagai kekuatan Kak David. Bukit, ketika anak bisa berlari di bukit itu kan menjadi aset itu sebenarnya Kak David. Tidak semestinya harus anak berlari di lapangan atau di jalan. Nah, gitu. Oke. Terima kasih kakak yang sudah berpartisipasi di dalam link Jamboard ya. Tapi bagi yang belum, saya mohon ingatkan kakak ya, segera mengisi, ya, menyelesaikan tagihan tugas yang ada di link Jamboard. Oke, kita lanjut yang berikut. Sedikit lagi kakak ya.
Bagaimana? Tekan dulu presentasinya. Oke. Yang berikut, ya ini link Padlet KKK. Berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada, bagaimana KKK dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, kemudian strategi apa yang KKK lakukan. Kalau ini agak susah aksesnya di Padlet KKK, silakan memberikan ya komentar itu, jawabannya di kolom chat. Silakan KKK, biar kita memaksimalkan waktu, mengefektifkan waktu. Silakan KKK, bisa tuangkan itu di kolom chat. Berkaitan dengan ini KKK, kalaupun bisa masuk ke link Padlet, silakan KKK mengaksesnya itu di link Padlet. Kalaupun mungkin tidak bisa mengakses link Padlet, silakan nanti KKK boleh memberikan ya jawabannya di kolom chat. Bagaimana KKK dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah KKK? Kemudian strategi apa yang KKK mau lakukan? Satu kata, silakan KKK. Silakan boleh menanggapinya melalui link, melalui fitur chat. Silakan. Silakan KKK. Boleh memberikan komentarnya di link atau di kolom chat. Mengenali potensi diri sebagai guru PJOK, mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang dimiliki. Oke, terima kasih Kak Luli. Yang lain lagi, silakan Kakak. Yo, Kakak, silakan memberikan komentar di kolom chat. Silakan Kakak. Ya.
Kita lanjut dulu sambil menunggu kakak yang lain untuk boleh memberikan jawabannya di kolom chat. Sekarang kita lanjut, ya, lakukan. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Artinya apa kakak? Di dalam LMS nanti, dalam tugas mandiri atau kegiatan ya belajar melalui asinkronus pembelajaran mandiri, maka di situ akan nanti ada tagihan tugas ya kakak. Lakukan pemetaan aset yang ada di sekolah kakak. Kemudian ya kakak ketuangkan ya berkaitan dengan 7 aset yang ada. Jadi tahapan itu nanti ya kakak lakukan ya secara mandiri dan tugas itu dikumpulkan melalui LMS. Kemudian yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali. Jadi aset-aset ini nanti kakak akan kita membahas kembali di modul berikutnya, yaitu khususnya pada modul 2.5 dan modul 3. Dan nanti di modul 2.5 dan modul 3 ini, nanti kita akan kembali membahas ya, atau mempertajam pemahaman kita bagaimana sejauh mana aset-aset yang kita miliki di sekolah itu bisa dioptimalkan tadi, dikembangkan untuk bagaimana bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kakak, apa saja tugas dalam tahap lakukan. Nah, nanti kakak akan mengidentifikasi berbagai aset sumber daya di daerah atau di sekolah kakak masing-masing, dan bagaimanakah strategi pemanfaatannya secara efektif di dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikut, kakak nanti dapat memilih salah satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan juga di dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Sampai sejauh ini bagaimana kakak? Yes. Ya, ini kakak, tugas nanti yang contoh ya, tabel yang nanti kakak akan kerjakan, dan itu mungkin akan dikumpulkan paling tidak besok ya kakak, terakhir. Ya, ini tugasnya. Kemudian yang berikut, pada sisi ya, kita hari ini kakak. Jadi apa yang telah kita bahas hari ini kakak, setidaknya ya kita mulai memiliki perspektif ya pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau yang disebut dengan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sampai di sini mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, silakan kakak. Kalau tidak ada, boleh memberikan responnya lewat like apa, terserah. Silakan kakak. Siap kakak. Oke, baik, terima kasih kakak. Ya, kita hampir di ujung ya kegiatan tatap muka kita di pembelajaran 3 ini berkaitan dengan bagaimanakah kita mau memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita sebagai kekuatan ya utama di dalam proses pembelajaran PJOK. Terima kasih. Hal-hal yang telah kita diskusikan bersama di dalam tema ini. Saya berharap bahwa kakak kita terus belajar, kita terus berpartisipasi secara aktif. Karena apa? Saya selalu mengatakan seperti ini kakak. Saya juga di awal juga sama seperti kakak. Bagaimana ketika dalam perjalanan saya terus berusaha untuk bisa seperti itu. Ya, tidak ada yang sempurna kakak. Ya, tidak ada yang sempurna.
Intinya bahwa bagaimana kita sebelum masuk pada tahapan ini, paling tidak kita sudah ada pemahaman sedikit berkaitan dengan materi. Sehingga dalam elaborasi, dalam kegiatan sinkron seperti ini, minimal kakak sudah ada pemahaman, sehingga bisa nyambung. Seperti itu. Bisa nyambung. Kalau kakak tidak pernah membuka LMS atau buka LMS-nya cuma lewat-lewat, kemudian nanti tunggu saat sinkron seperti ini baru kita bahas, ya itulah. Nanti hasilnya seperti ini. Tapi saya berharap bahwa ini langkah awal kakak. Nah, jangan pernah putus asa, terus bersemangat ya. Saya siap untuk terus mendampingi kakak. Kenapa? Pada prinsipnya saya mengatakan bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar kakak. Dan bagaimana di dalam ruang ini mari kita bersama-sama berkolaborasi. Saya bisa membantu kakak untuk bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa oh ternyata PKG ini nanti ya ke depannya itu punya dampak ya terhadap pengembangan keberlanjutan kita di sekolah dalam hal bagaimana kita mengelola sebuah pembelajaran PJOK itu yang menarik, yang berpusat kepada peserta didik. Jadi seperti itu kakak, sekali lagi terima kasih ya kita semua yang sudah berpartisipasi. Mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, silakan berkaitan dengan tugas dan lain sebagainya, sejauh mana tugas yang sudah kita kerjakan. Tapi saya perlu mengingatkan kembali kakak yang belum ya, karena saya cek sampai dengan tadi siang kita baru 9 orang. Terakhir itu yang dikirimkan itu oleh kakak Luli ya, tadi malam jam 11 lewat. Benar tidak Kak Luli? Ya, on kan mic-nya dulu Kak Luli. Benar kakak. Ya, jadi begini. Saya memeriksa juga tugas yang kakak kirim itu sebelum jam 12. Karena kalau setelah jam 12 saya baru periksa tugas kakak, tugas itu tidak dikirim ke sana, tidak terbaca oleh sistem nanti di sana. Jadi kalau kakak meeting sampai dengan jam 12, saya juga meeting ke kakak. Memeriksa, memastikan kakak tugas itu sudah kirim atau belum. Dan jangan berpikir, oh saya di kegiatan begini, saya tidak kakak. Saya juga pantau kakak mereka. Sampai dengan jam ini bahwa kakak oh belum nih, atau mungkin di waktunya belum mencapai target. Begitu. Saya bisa pastikan. Contohnya kakak Leo hari ini akses LMS-nya 10 menit. Jadi itu saya bisa tahu. Kakak David hari ini, coba kakak David boleh jujur berapa menit akses LMS? Siapakah? Ini sebenarnya saya juga mau jujur, minta maaf. Karena memang selama kurang lebih 4 hari ini pelaksanaan AKM, tidak sempat memang untuk membuka LMS, karena laptopnya dipakai untuk kegiatan. Terus tadi juga memang minta maaf, ini akibat kalau tidak pernah baca modul yang ada di dalam, sehingga pada saat sinkron seperti ini jadi kebingungan harus mulai dari mana dan harus mengerjakan apa. Ya ini mungkin menjadi catatan untuk saya sendiri, supaya dengan setelah selesainya kegiatan AKM ini, mungkin bisa lebih aktif lagi membuka LMS, mempelajari modul-modul yang ada di dalam, sehingga ketika pelaksanaan ini tidak menjadi bingung sendiri, harus mulai dari mana dan mengerjakan apa. Terus minta maaf juga karena dengan halo? Ya, silakan Kak David. Karena memang dengan visi ini yang sering error, mungkin pada saat pelaksanaan itu kadang tidak menyalakan video karena terkendala jaringan dengan PC-nya yang mungkin pengaruh terpakai selama beberapa hari ini, jadi mungkin masih butuh perawatan lagi. Terima kasih kakak, minta maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Kak David. Itulah kita butuh namanya keterbukaan dari kita. Memang kalau ketika situasi seperti itu tidak bisa kita paksakan. Intinya komunikasi kakak yang dibangun di grup. Ya. Saya itu kadang-kadang saya jadi malu sendiri kakak. Benar, saya jujur ini. Ya. Maksudnya kalau saya menyampaikan kemudian tidak ada yang menanggapi, aduh, saya itu kadang-kadang aduh kenapa ya. Jadi saya mau sampaikan begini kakak. Saya hanya mau memfasilitasi kakak untuk kita sama-sama dalam satu kendaraan menuju yang namanya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Itu yang paling utama kakak. Kalau saya merasa bahwa sudahlah saya tidak ini, saya bisa hari ini saya mengajukan
bahwa sudahlah, kalau memang keaktifan kita, karena kalau saya sampai harus minta, maksudnya telepon sampai setiap hari itu saya kadang, mohon maaf ya kakak-kakak, yang mungkin saya sering telepon, karena itu memang saya butuh kepastian kakak-kakak. Kalaupun dalam perjalanan kakak-kakak tidak mengikuti kegiatan ini, bagi saya tidak ada masalah, begitu. Jadi nanti yang penting kita komunikasi lah. Komunikasi. Kemudian jangan apa namanya terpaku pada keadaan ya. Tentunya kalau di sekolah memang tidak ada sinyal, terus ya kita cuma bisa mengeluh, aduh Pak, kami di sini jaringannya setengah mati. Terus bagaimana reaksinya kita? Apakah kita diam saja begitu, ataukah kita bergerak ya? Kita cari sinyal seperti Kak Loli sampai malam begini juga masih ada di Embai. Kak Fajir hari malam ini masih ada di Embere. Seperti itu kakak-kakak. Artinya saya berharap seperti itu. Kita berusaha berjuang. Ya. Oke, saya akhiri dulu kakak-kakak pertemuan kita hari ini. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan apabila dalam kebersamaan kita, perjalanan kita tatap maya dari awal sampai terakhir ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin sedikit menyinggung hati kakak-kakak. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, dan mungkin ya apa yang saya sampaikan ini juga belum ya sesuai dengan harapan kakak-kakak, tapi saya mau sampaikan bahwa setiap kita tatap maya itu cuma 1 jam atau 2 jam kakak-kakak. Selebihnya itu berjam-jam itu kakak akses di LMS, begitu. Ya. Dan menguasai nanti apa-apa yang harus kakak-kakak pelajari di LMS. Jadi itu saja kakak-kakak. Sekali lagi mohon maaf, kita akhiri dengan kegiatan kita malam hari ini dengan doa. Mungkin saya minta nih kakak Wende boleh pimpin kita dalam doa. Silakan kakak Wende. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu pada atas penyertaan-Mu, sehingga kami mulai melaksanakan kegiatan meeting Zoom kami dari sore tadi hingga malam hari ini dengan baik. Terima kasih atas pembelajaran yang telah kami dapatkan pada sore hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami dapatkan boleh kami terapkan di setiap hari di lembaga kami demi mendidik anak-anak kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Bapak Putra dan Kudus. Terima kasih kakak Mendes, teman-teman sekalian ya, mari kita onkan kamera dulu semua. Saya mohon izin kita semua onkan kamera. Apapun kendala sinyalnya, tapi untuk terakhir kita onkan dulu kameranya. Silakan kakak-kakak. Kita tersisa 8 orang ya kakak-kakak. Ini menjadi dokumen untuk saya nanti di akhir bahwa inilah peserta PKG kelas 5 PJOK. Seperti itu kakak-kakak. Baik, oke, kita berikan ya apa namanya ya, kita ambil foto bersama dulu. Silakan kakak-kakak. Ketika saya mengatakan ya PJOK, maka kakak menjawab ya Jaya sambil saya mengambil gambar. Silakan. Salam PJOK. Jaya. Iya. Oke, sekali lagi kakak-kakak ya, dalam proses ya pembelajaran kita ini namanya, ini nanti kita akan temukan nanti pada saat pembelajaran di modul 2, yaitu peningkatan pembelajaran, progresivitas. Jadi silakan berikan tangan ya untuk bagaimana kita selalu terus naik ya. Silakan kakak-kakak. Silakan. Kakak David bukan di bahu lah, di atas begini kakak David. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Kakak Leo tidak ini kakak Leo. Silakan kakak Leo. Kakak Leo tangannya bagaimana kakak Leo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Silakan kakak. Gaya bebas. Apa saja silakan. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri dengan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam PJOK. Jaya. Oke, terima kasih. Oke. Saya mohon izin dulu, saya stopkan dulu perekamannya. Kita diskusi dulu kakak.